Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ditama Ramadhani dengan NIM 18315000093, mata kuliah Metode Penelitian dari kelompok EC. Dosen pengampu saya Bapak Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada video kedua, saya akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu tentang pengertian populasi dan sampel. Menurut Netra 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Menurut Hadari Nawawi 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Menurut Ari Kunto Suharsini 1998, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Menurut Sugiono tahun 1997, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Bugin tahun 2000, populasi adalah keseluruhan universum dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, skala hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Menurut Nursalam 2003, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Menurut Widianto tahun 2010, populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Menurut Morrison tahun 2012, populasi ialah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Pengertian dari sampel. Apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel disebut juga contoh berdasarkan pakar atau ahli. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, menurut Jarwanto 1994. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Pengertian sampel menurut beberapa para ahli. Menurut Sugiono tahun 2008, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut, oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Menurut Ari Kunto tahun 2006, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2004, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil dari sampel tersebut. Ringkasan perbedaan populasi dengan sampel.
Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organnya. Jadi, sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dan keseluruhan populasi. Harapannya adalah, jika kita melakukan penelitian pada sampel, maka hasilnya harus dapat digunakan sebagai generalisasi bagi keseluruhan populasi. Kriteria di dalam sampel. Terdapat dua kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang bias. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti, menurut Nur Salam tahun 2003. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu, menurut Nur Salam tahun 2003. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain, subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Pengertian dari teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Manfaat sampling. Terdapat beberapa manfaat sampling, antara lain menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Kemudian, apa saja syarat-syarat teknik sampling? Syarat teknik sampling itu boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama, atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Terdapat banyak jenis-jenis teknik sampling, diantaranya yaitu pertama, ada teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Nah, dari teknik sampling secara probabilitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ada teknik sampling secara rambang sederhana. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah bagian dengan undian. Kemudian teknik sampling secara sistematis, yaitu prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Yang ketiga, ada teknik sampling secara rambang proporsional, yaitu jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Kemudian yang keempat, ada teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Yang kelima, ada teknik sampling secara cluster. Dan ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Kemudian, selanjutnya teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dan populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan atau menurut pertimbangan pakar. Ada beberapa jenis dari teknik sampling secara non-probabilitas, yaitu yang pertama ada purposive sampling atau judgmental sampling.
yaitu penarikan sampel dari populasi secara purposif adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian ada snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju, yaitu penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seharusnya sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Kemudian yang ketiga ada kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jumlah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian ini adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Yang keempat ada accidental sampling atau convenience sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Dan proses yang diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi. Penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi melainkan dengan menggunakan sampel. Bila peneliti bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja atau sampel, pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel maka semakin menggambarkan keadaan populasi, menurut Sukardi tahun 2004. Selain berdasarkan ketentuan di atas, perlu pula penentuan jumlah sampel dikaji dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar, misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michael, menurut Sukardi tahun 2004. Dengan menggunakan rumus tersebut, menurut Sukardi tahun 2004, Isaac dan Michael memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 hingga 100.000. Beberapa istilah dalam sampling. Populasi adalah kumpulan lengkap objek pengamatan yang jadi pusat perhatian penelitian. Populasi ini terdiri dari orang, perusahaan, toko, bank, rumah sakit, daerah, dan lain-lainnya. Kemudian ada sensus. Sensus itu adalah proses investigasi mengamati semua anggota populasi penelitian. Sampling sendiri adalah proses mengamati sebagian objek pengamatan. Contoh sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diamati. Statistika inferensia itu menggunakan pendugaan dan pengujian hipotesis dengan membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan pengamatan dari contoh tersebut. Penarikan contoh tanpa peluang. Ada convenience sampling, yang kedua ada judgment sampling, yang ketiga ada quota sampling, dan yang keempat ada voluntary sampling. Untuk penarikan contoh yang berpeluang yaitu ada probability sampling, simple random sampling, systematical sampling, stratified sampling, ada juga contoh penarikan yang berlapis, dan kemudian ada juga penarikan contoh gerombol atau cluster sampling. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 6 tentang sampel dan populasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.